Kak Firman. Shalom Bapak-Bapak, apa kabar semuanya? Udah seminggu kali ini ya, pasti banyak hal yang Bapak-Bapak alami ataupun adik-adik alami ya Kak Eca? Ya benar Kak, pasti juga ada yang seneng nih Kak, karena adik-adik kita baru selesai menjalankan ujian kenaikan kelas. Iya. Dan pasti nilainya bagus-bagus kan, karena kalian sudah belajar dengan giat. Iya, betul sekali. Pasti hasilnya bagus-bagus ya Kak Eca. Kak. Nah, gimana nih adik-adik? Walaupun kita sudah lama tinggal di rumah, mungkin ada yang bosan kali ya Kak Eca ya. Tapi jangan lupa ya, walaupun kita bosan, kita pasti ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan ya Kak Eca. Dan yang pasti kita harus tetap mengucap syukur loh adik-adik. Nah Kak, jadi adik-adik kita nih udah pada kumpul nih karena udah jam 5. Kita mau mulai ibadah Kak. Nah sebelum mulai ibadah, Kak Eca mau kasih tahu nih buat adik-adik, jangan lupa ya siapin Alkitabnya. Dan jangan lupa juga harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, karena ada 3 kuis yang menunggu kalian. Dan jangan lupa ya jawaban kuisnya dikirim ke Kak Eca sampai jam 7 malam hari ini ya. Oke adik-adik, ketemu Kak Eca ya adik-adik. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah ya adik-adik. Kita siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah. Mari adik-adik kita ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus untuk semua kasih yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup.
ibadah kedua di minggu ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan setiap kami dimanapun kami berada, dengan taat-Mu Tuhan melindungi setiap kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan untuk fokus ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus Tuhan di tempat ini ya Tuhan, untuk menuntun setiap kami ya Tuhan, agar dapat intim dengan Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan bersuka cita, lebih lagi menyenangkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah salah satu sobat kita yang paling setia seperti lagu ini. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat menyayangi kita loh. Walaupun kondisi di bumi ini sedang tidak menentu, tidak pasti, tapi tahu nggak adik-adik, yang pasti kasih Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Seperti lagu ini nih adik-adik. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Biar
akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Nah, adik-adik, di bulan Juni ini kakak-kakak sudah memberikan kertas kuning ini loh di dalam buku renungan yang sudah dibagikan kepada kalian. Nah, seperti ini nih, kalau di dalam buku renungan dia ada di halaman pertama dan sekecil ini. Seperti ini loh adik-adik. Yang seperti ini juga ya Kak Eca ya? Ya, tapi kalau punya adik-adik kita kecil. Kecil ya, kita ini gede ya, sengaja ya Kak Eca kita beliin yang besar ya Kak Eca. Nah, jangan lupa ya simpennya di mana, karena kertas kuning ini berisi panduan untuk kalian bersaat teduh adik-adik. Jadi untuk adik-adik yang baru pertama kali melakukan saat teduh bisa lihat panduan di sini ya. Nah, adik-adik, buku renungan yang sudah dibagikan kepada kalian semua dapat dibaca sesuai harinya loh, dan dibagikan ada 2 buku kayak gini adik-adik. Nih. Jadi ada yang kecil dan yang besar. Yang kecil ini untuk TK dan balita, dan yang besar ini untuk kelas 1 sampai kelas 7. Kak Eca, kalau Kak Sirma lihat di sini yang kecil ini banyak gambarnya ya Kak Eca. Berarti bisa bantu anak kelas balita dan TK untuk bisa memahami firman Tuhan Kak Eca. Bener sekali. Nah, untuk adik-adik balita karena belum bisa lancar membaca, jadi dimohon untuk kerjasama mama papanya membantu anaknya untuk membaca buku renungan ini dan memahami firman Tuhan. Nah, tahu nggak sih adik-adik, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti ini nih. Kita buka sama-sama ya Kak Eca dan adik-adik di Amsal 22 ayat 6. Kakak tunggu ya. Oke. 22 ayat 6. Udah dapat adik-adik? Kita baca sama-sama ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, adik-adik, orang muda yang dimaksud di sini termasuk kita juga loh, anak-anak dari kelas TK, balita, madya, pratama, bahkan sampai tunas. Tuhan Yesus rindu sekali kita sebagai anak-anaknya bisa mengenal firman Tuhan sejak kecil. Jadi, kalau nanti kita menghadapi masalah, kesulitan, atau kesukaran, kita tidak mudah keluar dari jalannya Tuhan Yesus. Gitu Kak Eca. Dan caranya menjadikan sebuah saat teduh itu menjadi sebuah kebiasaan adik-adik, dan bagaimana kita menjalaninya seperti sebuah kebiasaan. Yuk sama-sama kita buka firman Tuhan di Matius 6 ayat 33. Udah ketemu adik-adik? Sudah Kak Eca. Sekarang mari kita baca bersama-sama ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini nih yang sering terjadi buat adik-adik yang masih kecil nih. Kalau bangun tidur pasti langsung ingetnya nyari HP mama papanya, buat main game, buat YouTubean, dan belum lagi ada yang cari remote TV buat Nah adik-adik, yuk mulai besok kita biasain baca firman Tuhan. Gak apa-apa adik-adik, mulai dari 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, tapi kita bisa menjalaninya secara rutin, dan itu pasti bisa menjadi sebuah kebiasaan untuk kalian semua. Betul adik-adik. Nah sekarang kita mau lihat lagi nih satu ayat firman Tuhan yang ada di Mazmur 145 ayat 18. Yuk adik-adik kita buka sama-sama Alkitabnya. Mazmur 145 ayat 18. Oke, sudah dapat semuanya? Kita bacakan ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, adik-adik, kalau kalian tadi lihat
kertas panduan ini yang sudah kita perbesar nih adik-adik. Di sini ada panduannya untuk saat teduh setiap hari. Kalau adik-adik cuma bisa bertahan 10-15 menit nggak apa-apa adik-adik. Nanti kita lanjutkan kebiasaan itu. Nah, kalau habis bangun tidur kan biasanya Kak Eca kita masih males ya, ngantuk. Nah, adik-adik bisa cuci muka dulu atau misalnya gosok gigi dulu sampai kalian adik-adik bisa segar. Nah, jika adik-adik sudah siap semua, nah adik-adik bisa siapkan hati, meminta pimpinan Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk bisa mengerti firman Tuhan yang adik-adik baca pagi hari ini. Nah, tadi adik-adik bisa buka misalnya hari ini hari ke-13, adik-adik bisa buka dari buku ini tadi, hari ke-13. Nanti di situ ada ayat firman Tuhannya, adik-adik buka, kemudian nanti baca, kemudian renungkan firman Tuhan itu dengan cara seperti apa? Adik-adik bisa lihat nih di poin yang ke-4 tadi yang di sini. Renungkan firman Tuhannya, bagian firman Tuhannya ada di mana, kemudian pesan-pesan apa yang adik-adik dapat, dan yang terakhir apa yang bisa adik lakukan untuk menanggapi firman Tuhan setiap hari. Setelah itu adik-adik bisa doa tutup dan adik-adik bisa merenungkan apa yang bisa adik-adik lakukan sesuai dengan firman Tuhan tadi. Seperti itu adik-adik. Nah, untuk adik-adik balita nih yang udah baca buku renungan dari hari ke-1 sampai hari ke-13, pasti kalian udah baca Matius 26 sampai 27, yaitu tentang awal mula penderitaan Tuhan Yesus, tentang bagaimana salah satu murid Yesus, Yudas Iskariot, telah menjual Tuhan Yesus, bagaimana saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani saat dia merasakan kesedihan yang begitu besar. Terus bagaimana Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semua setelah apa yang terjadi kepada Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya Kak Eca, kasih Tuhan Yesus buat kita semua. Luar biasa. Nah, adik-adik, kakak-kakak sudah menerima video dari teman-teman semua tentang mereka saat teduh bersama papa mamanya. Nah, kita mau lihat nih, adik-adik selamat menyaksikan ya. Semoga menjadi berkat buat adik-adik semua. Shalom teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku di rumah aja, selama di rumah aja. Jadi pertama karena aku lagi ulangan, jadi aku bangun rada pagi, jam 5 pagi. Setelah bangun aku mandi, dan setelah mandi aku sarapan untuk terus siap-siap. Setelah mandi aku siap-siap sarapan, setelah sarapan aku siap-siap untuk ulangan. Dan setelah aku ulangan aku berjemur. Setelah berjemur kita berganti pakaian. Lalu kita tidur siang dan bangun sore. Setelah sore kita bangun kan, sore kita nonton TV, terus main HP sebentar, bermain handphone sebentar. Setelah bermain handphone kita mandi, dan malamnya kita siap-siap buat belajar. Jadi segitu aja. God bless you, bye bye. Shalom teman-teman. Hari ini aku mau ngasih tahu. Oh iya, aku lupa ngasih tahu nama aku. Nama aku Angel. Aku mau ngasih tahu selama aku di rumah. Jadi selama aku di rumah, aku bangun pagi baru aku berdoa sama Tuhan. Biar aku kalau nanti nggak berdoa, aku bisa nanti kayak digangguin mara bahaya. Makanya aku selalu berdoa setiap pagi. Mama aku yang ngajarin. Nah, nanti kalau udah mulai agak siang, aku mau tidur. Kalau aku lagi mau tidur, kadang-kadang aku bikin mulu, kadang-kadang aku nonton TV. Kalau udah mulai agak sore, aku mau mandi, aku mau sarapan. Nah, nanti kalau udah aku mau baca renungan yang terima kasih. Tahu kan yang ini nih, kalian semua kan dapat. Nah, nanti kalau udah pas malam-malam aku mau tidur lagi, aku berdoa lagi sama Tuhan, baru aku tidur deh. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama aku Quinsa. Jadi aku mau ngasih tahu kegiatan aku selama di rumah aja. Jadi aku bangun pagi karena aku mau ulangan. Habis itu aku berdoa. Nah, selesai berdoa aku mandi dan siap-siap. Nah, habis siap-siap biasanya aku sarapan. Nah, habis sarapan aku mengerjakan ulangan yang udah diberikan oleh guru aku. Nah, kalau udah agak siang biasanya aku bikin kue sama mama aku, sama adik aku, bikin puding, bikin minuman-minuman. Nah,
baru aku tidur siang. Nah, kalau udah agak sore, aku mandi. Habis itu aku baca buku renungan ini. Nah, kalau sudah baca buku renungan, biasanya aku makan. Selesai makan, aku baca buku untuk ulangan besok. Nah, kalau sudah malam, aku berdoa, lalu tidur deh. God bless you, Tuhan memberkati. Nah, untuk adik-adik yang masih setia mengikuti ibadah ini sampai selesai, kakak punya 3 kuis untuk kalian semua. 3 kuis adik-adik. Nah, langsung aja ya kak ya. Oke, Nah, Kak kuis yang Ica. pertama ini dikhususkan untuk balita dan TK, dan cara menjawabnya gampang banget nih ya. Kalian harus langsung rekam suara kalian dan kirim ke WA Kak Ica. Nah, pertanyaannya nih adalah, siapakah nama murid Yesus yang telah menjual Tuhan Yesus? Jangan lupa dikirim langsung dengan suara kalian ya adik-adik. Oke, untuk kelas balita dan TK ya, Kak Ya. Ica. Nah, sekarang kuis untuk nomor 2 dan 3 yaitu dikhususkan untuk anak kelas 1 sampai kelas 7 ya Kak Sirma. Ya, betul sekali Kak Ica. Nah, yang kuis nomor 2 itu pertanyaannya adalah kalian harus buka buku renungan kalian di hari ke-7 dan jawab 3 pertanyaan yang ada di situ. Ada 3 pertanyaan. Lalu kalian foto dan kirim ke WA Kak Eca. Betul. Nah, yang ketiga apa Kak? Nah, yang ketiga adik-adik, tadi adik-adik sudah dengarkan kan ada 3 ayat firman Tuhan yang Kak Eca dan Kak Sirma sampaikan. Nah, kakak mau tanya nih, dari Amsal 22 ayat 6, apa yang adik-adik dapatkan dari Amsal 22 ayat 6? Oke, pesan-pesan apa yang adik-adik dapatkan atau hal-hal apa saja yang adik dapatkan dari Amsal 22 ayat 6? Nah, 3 pertanyaan itu Kak Eca. Dan jangan lupa ya kirim ke WA Kak Eca yang ada di bawah ini. Ditunggu sampai jam 7 malam hari ini ya adik-adik, jangan sampai telat. Oke adik-adik. Nah, adik-adik dan Kak Eca, tak terasa ya sudah 30 menit kita bersama loh adik-adik. Sudah banyak hal yang didapatkan pada ibadah sore hari ini. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap setia membaca Alkitab setiap hari dan membaca buku renungan yang sudah kakak-kakak bagikan. Dan untuk mama papa, kita mohon kerjasamanya ya mama papa untuk bisa mendampingi anak-anaknya dalam melakukan saat teduh bersama. Nah adik-adik, yuk kita satukan hati kita untuk doa tutup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang boleh dibagikan sore hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan, hal-hal yang luar biasa yang dibagikan pada sore hari ini akan kami terima dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya anak-anak sekolah minggu GBI Raden Inten boleh tetap setia dalam hal-hal perkara kecil untuk membaca Alkitab, membaca renungan, dan mereka boleh terlebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua, untuk mama papa yang ada di rumah yang boleh setia mendampingi setiap anak-anak. Berkati mereka Tuhan, apapun pekerjaan yang mereka lakukan boleh berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk mama papa atau adik-adik yang dalam kondisi sakit ataupun dalam kondisi kesusahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberikan kesembuhan dan Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu kami bersama saat ini dan kami rindu supaya minggu depan kami boleh kembali berjumpa kembali Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, tanggal 20 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Dah.